sambil kita nunggu Ko Herman untuk join. Ya kita. Oke. Hai. Hai Ko. Halo, Hai. suara gue jelas? Jelas nggak ya? Jelas, tadi agak putus dikit, tapi semoga aman sih. Ya, semoga aman. Kayaknya tadi gue ngeliat sekilas kok kayak ada gangguan net gue. Iya, tapi ya semoga aman lah ya. Ini tadi aku lagi ini kok kayak udah ini sih introduce yourself ya. Nanti Hmm, teman-teman tinggal hmm, Google aja lah ya. ya, Herman Kuswanto, CFA, kerjanya di mana? Ya kok ya. ya. Ya, Hari dan gini gitu loh. iya. Dan tadi juga ini pada banyak udah komen nih kayak minggu ini aku nanya kan, aku tadi jelasin kita mau coba komit untuk IG live setiap minggu bahas sesuatu Hmm. topic of the week. Ini pada komen nih kayak topik-topiknya misalnya yang pada ngomongin apa ini resesi, terus Sorabel bangkrut, tahu nggak kok Sorabel kok? Gue kayaknya nggak terlalu ikutin ini banget deh. Itu kayak e-commerce ya, kayak e-commerce baju gitu ya, ya lumayan Hmm. gede katanya, tapi aku juga sebenarnya nggak terlalu ngikutin sih. Ya, banyak komen emas sama Bitcoin juga naik, which is our topic this week. Jadi ya langsung aja Gimana, kita gimana? Ya. langsung masuk ke topiknya ya. Ya biasalah kalau pasti teman-teman kita mulai dari emas dulu lah ya. Hmm. Pasti teman-teman yang sekarang udah tembus 1 juta nih ya kan, 1 juta per gram, dan yang di pikirannya teman-teman dan pikiran aku juga kok bisa gitu, kok bisa sih kayaknya Juli kemarin 1 bulan aja naik 10% ya kan, Hmm. tahun ini kayaknya berapa ya, 30% lebih ya kok ya kalau nggak salah ya, Hmm. Hmm. dari 700 ke Lebih, satu I juta think lebih. lebih Lebih, ya I lebih. think. Ah. hmm. Tahun ini udah naik emas tuh ya 30% lebih, kayak kok bisa sih, kayak apa sih yang bikin harganya naik setinggi itu. Oke, jadi kita mulai emas dulu ya. hmm. So, basically mungkin gue coba akan jelasin sesederhana mungkin ya bahasanya. Mungkin in case banyak orang yang masih awam. Basically kalau emas itu kan kalian harus melihatnya seperti ini ya. Simpelnya adalah emas itu kan komoditi kekayaan, sumber kekayaan dari bumi gitu kan. Jadi itu Hmm. memang something yang memang bisa dibilang kan jumlahnya sebenarnya terbatas. Nah, itu nanti saya ada sangkut pautnya juga dengan Bitcoin gitu kan. Nah, jadi ini kan memang memang logam namanya juga logam mulia gitu kan ya, logam mulia adanya di dalam bumi karena proses jutaan tahun dan di mana harus untuk mendapatkan emas itu juga memerlukan proses chemical reaction uh, biasanya disebut dengan leaching dan ada beberapa proses lagi lebih lanjut. Nah, tentu jumlah emas itu di dunia itu memang jumlahnya terbatas gitu kan. Beda kalau kamu bandingin dengan fiat currency karena ya setiap orang bisa printing money gitu kan. Emas Fiat memang currency bisa itu sih. maksudnya kayak Fiat currency itu ya dolar, dolar, ya. pokoknya semua Nah, mata uang lah ya, yang dicetak ya. oleh central bank gitu lah ya. Ya, betul. Nah, jadi uh, oke, kalau misalnya aku coba kasih gambaran sedikit aja sejarah supaya banyak teman-teman ngerti gitu ya. Emas itu kan basically memang Hmm. ya kita kalau flashback katakanlah ratusan atau ribuan tahun yang lalu pada saat belum ditemukan mata uang kertas atau disebut dengan fiat currency ya orang kan memang pada saat itu bertransaksi untuk mulai melakukan transaksi kehidupan sehari-hari kan dengan cara barter gitu kan. Ya kalau lu punya barang apa, gua punya barang apa, gua kasih ke lu. Tapi kekurangan barter kan tidak ada tolak ukur nilainya. Ya kan? Akhirnya mereka mulai menggunakan logam-logam mulia seperti kayak katakanlah ya waktu itu kan mulai dari bebatuan kayak koper lah, kemudian ke perak lah, kemudian yang ternyata tergolong cukup stabil pada waktu itu kan emas. Dan emas itu kan memang mulai banyak digunakan di tahun 1800-an kan ya, sampai dengan 1930-an. Di mana setelah terjadinya Great Depression, ya mulailah di US itu mulai melakukan konversi mata uang itu menggunakan di-pack dengan gold gitu kan. Nah, itu mulai transisi itu. Nah, kalau kalian belajar sejarah teman-teman, ya kalian akan tahu tuh namanya istilahnya Bretton Woods Agreement di tahun itu. Itu seperti yang aku jelasin di feed aku. Nah, di tahun itulah akhirnya
karena apa US itu akhirnya mereka merasa dia setelah mereka mengerti mekanisme dari currency perputaran di dunia ini, mereka akhirnya memanfaatkan supaya mereka punya kontrol, jadi mereka menciptakanlah namanya fiat currency, yaitu US dollar. Seperti itu. Nah, akhirnya peg dolarnya sudah dilepas. Yang tadinya menggunakan apa peg goldnya itu dilepas. Emas nih. Itu dolar. Nah, akhirnya pakailah itu fiat currency US dollar seperti itu. Nah, kembali lagi ke pertanyaan Vel, kenapa sih naik? Ya, basically gini. Ada dua fenomena sebenarnya kalau menurut aku ya. Pertama, tadi masalah supply kan. Nah, tentu market ini kan selalu supply dan demand gitu kan. Nah, tentu kalau demand-nya pada saat ekonomi seperti ini, dan kemudian kita lihat, kan selalu dikorelasikan dengan mata uang dolar. Dan kita tahu dolar ini kan banyak printing terus kan ya. Mungkin saya asumsiin teman-teman ngerti dengan QE ya, quantitative easing. Nanti mungkin biar Vel aja yang itu menjelaskan QE. Iya, iya, iya. QE, ya mungkin sedikit menjelaskan kali ya. Tadi kan sebutnya printing money. Sebenarnya printing money atau cetak uang, aku kan pernah, mungkin kalau teman-teman pernah nonton Money Heist kan Iya, ya, itu kayak nah. super ini sih, menjelaskan gitu ya, dimana QE itu kan quantitative easing gitu ya. Artinya gimana ya, kita mau expand, biar ekonominya lebih hidup gitu kan. Nah, salah satunya dengan cetak uang gitu. Jadi bank sentral cetak uang, dan uangnya ya harapannya dibagiin ke masyarakat tuh, entah dalam bentuk bantuan sosial kah, atau ini ya apa, subsidi kredit, bantuan untuk perusahaan-perusahaan yang agak kesusahan gitu-gitu ya. Nah, dengan harapan inilah ekonomi bisa bangkit. Nah, tapi terus gimana kok hubungannya printing money dengan harga emas naik? Jadi gini, fiat currency itu kan kembali lagi ini kan kayak orang lihatnya gini loh. Kalau orang tentu kalau di printing terus uang itu kan supply-nya jadi abundant gitu kan, supply dari dolar. Jadi otomatis orang mulai jadi kayak kehilangan kayak istilahnya. Pertama ya saya lihat itu berarti kan supply dan demand-nya kan pasti jomplang gitu kan. Karena supply-nya jauh lebih banyak dibandingkan demand-nya, karena demand-nya memang ekonominya kan tidak sekuat itu. Dan itu memang digunakan untuk menstimulasi ekonomi. Itu pertama. Kedua, sejak adanya terciptanya ekonomi digital ekonomi ini kan memang mata uang itu fiat currency itu sebenarnya mengalami penurunan, atau bisa dibilang kan kepercayaan orang itu terhadap fiat currency itu menurun. Nah, ini aku mungkin bisa langsung coba relate ke Bitcoin-nya gitu ya. Atau gua kecepatan. Boleh sedikit mungkin ya, coba sedikit boleh. Oke. Jadi gini ya artinya. Orang itu kan sudah mulai dengan adanya era digital ekonomi ini kan orang itu mulai banyak melakukan transaksi itu dengan digital ya. Mobile payment gitulah ya. Kemudian banyak kebutuhan otomatis dengan banyaknya transaksi lewat ekonomi digital, maka banyaklah dibutuhkan suatu transaksi bisa dibilang digital currency gitu kan. Makanya itu banyak orang mengembangkan digital atau e-wallet gitu ya. Nah, itu kenapa sih orang mulai kehilangan kepercayaan terhadap fiat currency? Itu basically kita balik lagi kalau teman-teman ingat di 2008-2009 itu kan terjadi global financial crisis yang sangat heboh dan besar, dan itu kan krisis yang disebabkan oleh kesalahan sistem dan kesalahan manusianya sendiri. Jadi agak beda kalau kalian lihat dengan krisis COVID-19 ini kan memang natural disaster, bukan kesalahan sistem. Nah, kalau dari kejadian 2008-2009 itu, orang melihat bahwa ini kesalahan yang fatal oleh global bankers, gitu kan. Jadi orang itu mulai kehilangan kepercayaan, apalagi banyak, terutama orang justru, saya flashback sedikit untuk menyentuh cryptocurrency. Terciptanya cryptocurrency itu karena sejak di tahun 1990-an di dunia internet, itu kalau mungkin kalian pernah belajar, itu ada istilah namanya cyberpunk. Cyberpunk itu kayak orang-orang hacker. Cyberpunk. Nah, itu mereka itu memang kerjanya adalah mereka mau mendapatkan suatu privacy kan. Ya, maka akhirnya dengan adanya perkembangan coding itu mungkin orang IT yang lebih ngerti. Nah, akhirnya mereka menciptakan suatu platform atau komunitas yang memang tidak lebih, maksudnya ada privasinya, karena mereka nggak suka
dimonitor oleh government bla bla bla, dan government pun kesannya terlihat bahwa dengan adanya central banks melakukan QE terus, kesannya kan orang akhirnya harusnya tadinya itu bisa seperti Vel cerita, QE itu harusnya bisa terkucurkan ke real sector, tapi pada kenyataannya kan tidak gitu kan, karena banyak orang pada saat itu memang mempunyai bisa dibilang over leverage, hutangnya terlalu banyak gitu kan. Jadinya uang yang beredar itu bukannya mengalir ke ekonomi real, tapi uangnya malah terus beredar di pasar keuangan. Nah, akhirnya terciptalah suatu inequality, kesenjangan. Kayak yang kalau Gitu di kan. cerita Money Heist itu kan ini ya, ya buat teman-teman yang mau ngerti QE, quantitative easing, kayaknya sih mesti banget sih nonton. Ya, Money Heist boleh. Iya, I think it's a good one. jadi kayak ini ya, uang yang dicetak bank sentral masuk ke bank, tapi bank nggak nyalurin kredit ke masyarakat, tapi dia malah beliin obligasi gitu ya, Iya, gitu kayak kan. gitu Nah, kan, akhirnya jadi aset itu gitu makanya kan, kalau sekarang kalau kalian lihat kan fenomenanya agak beda, Vel, kalau kamu perhatiin. agak beda. Fenomenanya yang agak beda adalah di tahun COVID-19 ini, hampir akhirnya seluruh global policy maker, termasuk dari central bank, mereka memaksakan untuk bisa dikucurkan ke real sector kan. Kamu lihat contohnya Bank Indonesia, ya kan? Dengan adanya ya ini nanti sesi lain, burden sharing bla bla bla, itu kan sama Pak Jokowi juga dipaksa supaya orang bank ini bisa mengucurkan kredit ke real sector. Bahkan dibatasin untuk membeli surat obligasi bla bla bla, karena kalau uang itu sudah di print kemudian uangnya hanya beredar lagi di pasar keuangan dan pasar modal, tidak mengucur ke bawah, ya terbentuklah suatu fenomena yang tadi itu hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menikmatin gitu loh. Dan itu bikin aset price tuh jadi bubble gitu kan ya Pak ya, harusnya. Iya, seperti itu. Itu yang makanya sempat kejadian kan karena kalau kita flashback setelah subprime itu kan memang properti kan bubble banget gitu kan. Akhirnya kan sekarang properti sangat-sangat lesu. Karena uangnya cuma di orang-orang kaya dan ya uangnya dipakai untuk beli properti gitu, in short gitu ya Pak ya. Iya, gitu. Oke. Jadi itu tuh yang bikin akhirnya cryptocurrency dan digital currency lah ya. Iya, agak sih. Aku yang lagging atau ya mungkin teman-teman boleh komen ya, kayak ini oke nggak sih ini ya sinyalnya. Aku lihat Bapak agak lagging. Anyway, jadi itu ya yang bikin cryptocurrency dan digital currency kayak Bitcoin, Ethereum dan segala macam tuh gitu lah ya, karena orang nggak percaya sama government ya, orang nggak percaya sama bankers, dan juga ada digital economy, jadi ada demand-nya juga ya Pak ya, in a way kayak gitu. Iya, itu karena kan dari awal mulanya kan kayak tadi itu saya cerita, ada cyberpunk, kemudian banyak hacker, dan seiring waktu ya mereka ini kan orang-orang pinter gitu ya, orang-orang pinter akhirnya mereka tadinya kan memang mereka punya privacy kan banyak disalahgunakan kan untuk kayak konsumsi beli let's say drugs, kemudian untuk beli senjata, transaksi senjata gitu kan, yang maksudnya black market gitulah. Nah, tapi itu kan memang itu beda ya. Itu kalau cyberpunk yang tahun 1990-an itu beda dengan adanya cryptocurrency, ini agak beda ceritanya. Kalau cerita itu nanti panjang sih, tapi aku langsung potong aja. Jadi kalau si Satoshi Nakamoto ini kan yang penemunya dari cikal bakalnya dari Bitcoin itu kan beliau ini kan memperkenalkan blockchain gitu kan. Gitu. Nah, kalau kita ngomong apa sih yang dimaksud dengan blockchain? Nah, saya kasih contoh gambarnya gini ya. Kalau ke teman-teman di sini banyak yang backgroundnya accounting, saya harapkan biasanya lebih mudah dimengerti. Cuma ini accounting yang level advance gitu ya. Jadi ini blockchain itu ibaratnya kayak buku besar, ledger ya. Ledger yang open distributed ledger. Jadi buku besar accounting yang bisa lumayan transparan gitu kan. Dan kalau Bitcoin-nya sendiri itu apa sih? Ya, Bitcoin-nya sendiri itu adalah ya kayak dolarnya tadi. Jadi Bitcoin itu sendiri seperti kayak dolar. Sebenarnya Bitcoin itu ditujukan sebagai alat tukar.
alat tukar kayak mata uang gitulah ya. Nah, sedangkan blockchain-nya itu adalah sistem kayak sistem accounting-nya, gitu ya, supaya kalian ngerti gitu ya. Nah, kemudian pasti ada orang langsung pada nanti mungkin tanya, Kalau dihack ya. Oh, kenapa? gimana kalau orang nanya apa? Pada banyak yang nanya kalau Kan hack banyak nanya gimana? mengenai, Hmm. ya itu kan makanya banyak namanya ada Bitcoin miners gitu kan. Miners ini apa sih? Saya kasih contoh kalian mungkin saya tadi coba berpikir ilustrasi miners itu kayak apa ya? Miners ini ilustrasinya kayak mungkin saya nangkepnya kayak auditor gitu kali ya. Mereka yang accounting, yang bikin jurnal, dia yang berusaha untuk menjaga security dari jurnal itu supaya aman gitu kan. Tapi ini tipe-tipe accountant atau auditor yang mereka berotak coding gitu ya. Nah, maksudnya dari blockchain itu adalah ya setiap ada transaksi atau informasi apa, mereka itu menggunakan suatu kriptografi di mana itu nggak gampang gitu ya. Dan itu minus-minus ini mereka setiap berhasil memecahkan dari coding itu, dia akan tentu menciptakan coding yang baru supaya ada nggak gampang gitu ya. Nah, ini langsung masuk nggak apa-apa ya, Vel ya? Nah, di digital era ini kan apapun itu basically kayak di transaksi apapun itu gampang direplicate gitu kan. Nah, kayak tadi saya bilang, kelemahannya fiat currency itu apa? Fiat currency kelemahannya ya itu kan kayak kertas. Mau di print kapanpun, mau berapapun jumlahnya kan gampang kan. Nah, jadi kenapa akhirnya cryptocurrency itu gain a lot of traction dari orang-orang di market? Ya basically karena cryptocurrency itu dibikin sedemikian rupa bahwa ini mata uang yang tidak mudah direplikasi. Kenapa tidak mudah direplikasi? Karena ibaratnya yang tadi saya cerita, kayak ibaratnya Bitcoin itu, makanya ada yang mengasosiasikan apakah kayak waktu di feed aku bikin, teman-teman mungkin nanti bisa lihat di feed konten saya, is Bitcoin the next atau the future of gold? Aku kan dikasih tanda tanya. Dan itu memang debatable. Kenapa? Karena ya memang orang pasti pro dan cons lah kalau ngomong kayak gitu. Karena ini kan sesuatu hal yang baru. Tapi kenapa saya bilang ada sedikit kemiripan? Kemiripannya itu apa? Saya kasih ilustrasi gini ya. Bitcoin itu kan sama dengan gold, tujuan utamanya sebagai alat tukar. Sebenarnya ini bukan untuk alat investasi loh, Vel. Bitcoin dan gold itu bukan alat investasi, kalau kalian ngerti. Sebenarnya itu adalah alat tukar. Tapi ya karena manusia itu berkreativitas, ya ada aja. Jadi orang yang sebenarnya, intinya orang yang invest di gold, di Bitcoin, maupun di Forex, itu sebenarnya sama, ini alat tukar. Sebenarnya kalau kalian tanya pendapat saya pribadi, itu sebenarnya bukan investasi, tapi kalian itu spekulan. Percaya nggak percaya? Kalau Jadi aku tanya emas Vel, kalau misalnya ngerti kita nggak beli, bedanya apa? jadi maksudnya kalau kita beli emas dan beli Bitcoin itu kita nggak invest ya, tapi itu spekulasi gitu ya, in a way. Spekulasi menurut saya. Jadi Kenapa? kita Kenapa harus Pak? ngertiin. Oke, gini ya, aku jelasin dulu ya. Apa sih perbedaan? Karena itu sebenarnya borderline antara investasi dengan spekulasi. Orang yang berinvestasi itu yang benar itu adalah, jadi kalian kalau misalnya dibilang sebenarnya nggak totally benar kalau kalian bilang, oh saya invest saham, tapi kayak kapan hari saya pernah bikin di IG live saya, itu sebenarnya kalian behavior kalian sebenarnya kayak spekulator kan ya, jual beli. Investasi yang sebenarnya, definisi investasi yang sebenarnya itu kayak kalian ibaratnya berbisnis, kalian melakukan suatu tindakan sesuatu, berkreativitas untuk mendapatkan future income. Ya, saya kasih contoh yang gamblang ya. Yang kamu lakukan, Vel, untuk menjadi vlogger atau YouTuber itu investasi, Vel. Ngerti ya? Oke, terus kalau spekulasi gimana? Ya spekulasi itu ya kalian ibaratnya kamu nggak melakukan apapun, kalian cuma modal beli, terus kalian berharap ini naik Semoga harganya. viral gitu. Oh, Harganya semoga naik gitu kan. Nah, kamu kan nggak ngelakuin, kamu kan nggak ngerjain apa-apa di situ. Itu bedanya. Tapi kalau kalian misalnya do work something on it misalnya gitu kan. Ya sebenarnya kalau kalian lihat Warren Buffett itu awalnya juga nggak langsung invest, tapi memang sebenarnya dia beli saham yang dia suka, akhirnya kenapa dia disebut sebagai investor?
Karena akhirnya dia into it dan dia into the business. Gitu kan? Beda loh. Gitu. Nah, sama dengan, nah kalau intinya kalau investasi bahasa mudanya menurut saya adalah investasi itu adalah kalian mengharapkan suatu cash flow. Kalian misalnya beli properti kemudian kalian benahin propertinya kalian benerin bagus, sedemikian rupa akhirnya attract banyak orang, orang suka karena uniqueness dari properti kalian, cantik, bla bla bla, akhirnya kalian dapat cash flow. Itu investasi. Ngerti ya Jadi bedanya ya? tapi kalau maksudnya masa masa jadi yang dapat cash flow doang yang bisa dibilang investasi gitu Pak? Enggak, tentu kan kalau kalian kayak ibaratnya gini, orang yang berbisnis itu kan mereka sebenarnya invest capex ya. Nah, capex ini kan diharapkan untuk bisa menghasilkan sesuatu, kemudian menghasilkan cash flow gitu kan. Mengenai capital gain itu sebenarnya hanya kalau kamu perhatiin, apakah yang diincar dari Warren Buffett itu capital gain? Enggak juga loh sebenarnya. Capital gain itu adalah hanya sebagai side effect dari hasil kerja keras dia, dan itu market yang memberikan capital gain sebesar itu. Marketnya yang berspekulasi sebesar itu capital gain gitu loh. Jadi itu nanti kalian nanti malah menyimpangnya terlalu jauh nih. Cuma aku kasih gambaran itu ya. Jadi Oke. jadi kalau ditanya Bitcoin lagi ya Bitcoin itu adalah intinya ya seperti ibaratnya mata uang. Nah, kalau kalian ada yang tanya apakah Bitcoin itu sebenarnya money game? Enggak, menurut saya. Oke. Bitcoin itu bukan money game. Mungkin kalau misalnya kita Gimana, bisa Pak? agak uh, sedikit ke, soalnya kan gold sama Bitcoin kan. Of course people di sini, I don't know. Kalau aku sendiri sih harusnya lebih banyak yang tertarik dengan gold dulu baru kemudian ke Bitcoin karena gold yang proven lah ya, it's been here for so many times, and juga mungkin kalau dari orang yang punya ya pasti lebih banyak punya emas kali ya kalau dibanding Bitcoin gitu. Nah, mungkin bisa dijelasin kayak kita mau trying to understand kan apa yang bikin harga misalnya gold sama Bitcoin kan cara kita dapat untung either it's investasi spekulasi ya dari kenaikan harga kan karena nggak ada cash flow segala macam. Kita mau trying to understand apa yang bikin harga gold sama Bitcoin ini bisa naik. Tadi kan gold kan dibilang tahun ini naik sebaik itu karena ada quantitative easing, bank sentral printing money gitu kan. Tapi kayak kenapa misalnya itu udah dibilang sejak Maret kan Pak, udah Februari Maret gitu. It's been 3, 4, 5 months ago gitu. Tapi kenapa naik kencengnya tuh baru sekarang gitu. Misalnya kayak gitu. Dan Bitcoin juga satu bulan ini, Juli ini, pas gold juga naik 10%, Bitcoin juga naik dari kayaknya 9.000 US ke 11.000 US gitu ya. Apa yang bikin Bitcoin juga naik tiba-tiba lumayan banyak kayak gitu. Biar kita tahu variabel atau faktornya tuh apa gitu, Pak. Oke. Ujung-ujungnya, kenapa kalau kalian perhatiin ini ada kemiripan movement-nya, ujung-ujungnya kalian harus correlate ini dengan dolar. Ya kan? Seperti yang tadi Jadi saya dua-duanya bilang. berhubungan dengan dolar ya? Iya, gitu. Jadi kalau kalian perhatiin, seperti saya tadi bilang di awal bahwa karena dolar itu supply-nya di print begitu banyaknya, jadi orang kan pasti mempunyai ekspektasi berarti supply dolar itu berlebihan, kan? Dipumping terus dolarnya. Jadi kalau supply-nya banyak, ya otomatis supply dan demand kan kalian ngerti lah ya. Kalau memang supply kebanjiran, oversupply ya pasti nilainya akan turun. Dan makanya itu tercipta bahwa makin lama kan nilai dari fiat currency, nilai dari mata uang kita makin terdepresiasi kan. Ya itu ibaratnya kayak rupiah kita lah. Kita zaman dulu saya rupiah 2.000, 3.000, 5.000, sekarang 14.000. Kenapa gitu kan? Nah, karena kita memang kenapa itu terjadi? Ya karena Indonesia itu adalah negara ekonomi yang very konsumtif rakyatnya. Dan apapun yang dikonsumsi sama orang Indonesia, contoh nih iPhone, ini berapa besar komponennya yang dari dolar? Masih import kita iPhone. Ya kan? Jam tangan, ini semua import kebanyakan. Kalian beli Xiaomi, beli apa itu import. Itu kan dolar. Berarti ya akhirnya karena permintaan dolarnya berlebihan, terjadi pelemahan rupiah.
Begitu juga sekarang kondisinya. Kalau misalnya ternyata orang ekspektasi terhadap ekonominya US kurang begitu positif, ya tentu orang akhirnya, saya mau beli aset safe haven lah istilahnya gitu kan, yang dibilang diasosiasikan dengan gold. Nah, tentu di market ini selalu ada split gitu ya. Orang-orang yang konservatif mainnya gold, jadi mereka merasa pinter gold gitu kan. Sedangkan orang-orang yang mengerti dengan dunia, orang yang tadinya orang yang konservatif, mereka akan cenderung mengata-ngatain Bitcoin. Bitcoin itu apa sih? Gitu-gitu gitulah. Bitcoin itu money game lah, Bitcoin itu apalah, dikata-katain lah pokoknya. Karena dia nggak ngerti. Itu sifat dasar manusia. Kalau nggak ngerti pasti ngatain sesuatu, gitu ya. Itu Setuju, sebabnya setuju. kalian aku anjurin harus belajar, ya kan? Nah itu kejelekan ya manusia. Kalau menurut saya itu ya sebenarnya kesombongan seseorang itu bukan dinilai dari material. Oh orang ini kaya berarti sombong, enggak. Kesombongan seseorang definisi buat saya adalah kalau kalian tidak mau belajar dan kalian gampang mengejat seseorang atau ngejat sesuatu sebelum kalian mengerti, itu sombong sebenarnya. Itu definisi menurut saya. Tapi kalau kalian mau belajar terus, makanya kalau perhatiin, orang kaya itu makin kaya, kenapa? Dia makin belajar terus. Hanya refleksi aja karena ini, jadi terlihat di materialnya gitu ya. Nah, oke, sorry, menyimpang sedikit. Nah, jadi seperti tadi itu. Jadi kalau orang melihat, oh dolar, kayaknya ekonomi US kok kayaknya kurang oke ya, kena resesi kayak gini. Kayak kemarin GDP-nya US turun 33%, 34%, gitu kan. Berarti orang ekspektasinya ekonomi US kayaknya bakal melemah deh. Akhirnya kan dolar makin melemah gitu kan. Nah, seperti tadi bilang, kalian bayangkan di dunia ini ada dua kubu ya. Kubu yang tadinya katakanlah milenial dan generation Z, ya kan? Sama kubunya yang orang baby boomers atau orang-orang lama yang hanya mengerti main properti dan gold. Gitu ya. Dan deposito. Dan deposito. Nah, dua kubu ini sama nih, misalnya dia melihat bahwa kayaknya dolar kurang oke nih, dolar kayaknya prospeknya kurang oke. Nah, kubu yang anak-anak muda yang benar-benar ngerti teknologi, yang very tech savvy, dan dia ngerti perkembangan ini, dia pasti cenderung, dan orang-orang ini banyak loh dari teman-teman saya di market yang anak-anak muda yang benar-benar into it ya, dia mengikutin banget, ya dia mungkin belinya Bitcoin. Gitu ya. Sedangkan orang-orang yang konvensional, dia nggak ngerti tentang ini, ya dia nggak mau nyentuh, karena dia nggak mengerti, gitu kan. Ya ibaratnya gitu kan, seperti yang dibilang Warren Buffett, kalau kalian menaruh uang sesuatu yang kalian nggak mengerti, itu dianggap berjudi. Ya kan? Berjudi sama spekulasi itu menurut saya berbeda ya, itu agak berbeda, cuma aku nggak mau bahas terlalu panjang. Nah, sama, orang-orang yang konvensional ini, ya dia mau investnya apa yang aman, ya dia maunya beli gold. Karena zaman dulu kita, orang tua kita kan selalu mendidik kita, oh ya kalian kalau ada apa-apa beli emas lah, karena emas itu ujung-ujungnya yang penting gitu kan. Karena lumayan kalian kalau semua mata uang nggak berguna, kalian mau jual rumah atau jual apa susah, jual emas gampang. Karena dianggapnya marketnya selalu ready. Tapi nggak salah Begitu juga sih. kan ya Pak ya? Nggak salah juga kan kok? Beli apa? Maksudnya nggak salah ya Pak? Nggak salah beli emas juga gitu kan? Maksudnya Oh if you nggak ada. ya Gua ya nggak bilang nggak ada. Nggak. walaupun ya maksudnya aku juga salah satu yang kurang ini ya sebenarnya kurang setuju dengan emas to begin with. Itulah awalnya mungkin aku juga soto ya, aku kira aku tahu segalanya jadi aku nggak suka dengan emas itu 2015. Kemudian ya itu tanpa analisa atau belajar lebih lanjut, and it's proven kan kalau sebenarnya dalam 10 tahun terakhir malah mungkin emas Indonesia tuh one of the asset yang give the highest return amongst other asset class gitu kan. Ya, ya. Hmm. Jadi itu basically itu sih Vel. Intinya korelasi semuanya ke dolar. Nah, kembali lagi mengenai kripto ya. Aku coba di sini saya coba mau sebenarnya share. Kenapa sih mungkin banyak orang tidak percaya dengan disebut sebagai money game gitu ya. Dulu orang itu. Sebenarnya itu yang salah itu gini loh. Saya kasih contoh gini. Kalau kalian invest dolar katakanlah di perusahaan X abal-abal gitu ya, ditawarin dolar, ditawarin forex apa-apa, kemudian duit kalian hilang, dicuri, money game katakanlah gitu. Yang salah siapa? Yang salah kan bukan dolarnya, ngerti ya? Yang Yang salah salah siapa? adalah perusahaan itu.
Pertama kita tidak melakukan proper research, gitu kan, mengenai perusahaan ini. Tentulah semua, kalau menurut saya salah, kalau saya selalu ditanya orang, kalau kalian investasi apapun, yang salah itu harus lihat dua konteks. Kalian melakukan proper research atau memang ada penipuan yang disengaja, gitu kan. Nah, tentu itu selalu kesalahan adalah di dua belah pihak. Antara Ya, kita ya. juga tidak melakukan proper research, dan di perusahaan itu mungkin menipu. Tapi kan bukan salah dari dolarnya, kecuali memang ada produk money game loh ya, itu beda. Ada produk money game itu beda. Tapi tadi kan aku ngasih contoh misalnya dolar kan, karena dolar. Nah, Bitcoin itu sebenarnya sama. Maksud saya adalah Bitcoin itu adalah mata uang yang digunakan di dunia digital, dan itu diciptakan untuk di dunia digital, gitu kan. Nah, cryptocurrency itu apa kalau kalian mau tahu? Cryptocurrency itu adalah ya fiat currency. Fiat currency di dunia digital disebut cryptocurrency, Kayak dolar di gitu. dunia digital Nah, lah ya, basically. iya, ya, kayak dolar di dunia digital kayak gitu loh. Cuma bedanya kenapa tidak diasosiasikan dengan dolar untuk Bitcoin, tapi lebih banyak orang mengasosiasikan dengan emas. Karena yang tadi aku cerita, Vel, di awal, untuk mendapatkan Bitcoin itu kalian kayak butuh mining kan, menambang kayak emas. Emas itu kan, untuk mendapatkan emas itu harus ditambang, kemudian diproses, diproduksi, dapatlah emas. Beda sama dolar. Dolar cetak aja, cepret, 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 jadi aja terus. Nah, cryptocurrency itu juga kayak gitu, Bitcoin. Kalian tidak bisa mendapatkan dengan mudah, dan jumlah, uh, aku tes nih, Val, lu kan suka dites. Kira-kira jumlah Bitcoin di dunia ada berapa, tes, Val? Aku udah cari tadi 20 Bitcoin sendiri. Ya, misalnya kan ada Bitcoin, ada Ethereum, ada Ripple gitu-gitu kan. Kalau Bitcoin sendiri ada 21 juta apa ya? Apa ya satuannya? 21 juta apa? Apa ya kok? Ya, 21 juta Bitcoin. Oh, 21 juta Bitcoin ya. Lumayan, udah proper Wih, research. hebat. Nah, jadi terbatas ya. Terbatas. Cuma kan akhirnya dengan adanya perkembangan teknologi ini, Bitcoin itu kan bisa dibikin fraksi kan. Fraksi kecil-kecil 0,0 berapa. Itu kayak ibaratnya, kalau salah kamu dulu pernah ngajarin di 101 Gold ya. Kalau di apa itu, sekarang itu kan kalian kalau mau nabung nabung emas kan bisa dari 0,0. Vel, Oke, sorry, ini ada sorry kok. gangguan Ini signal nih sorry kayaknya. ya. Tadi ada Oh, tempat yang lu ya? telepon. Anyway, sorry, ya, Oh, oke. sorry kok. Ini anyway teman-teman, misalnya kok Melvin masih ada di sini, sebentar ya. Ini live-nya sampai sebentar lagi kok. Jadi, I mean, ini pada ya kayaknya lagi dicariin. Sorry kok. Iya, sorry, boleh lanjut tadi? Oke, oke, oke. Tadi sampai mana ya? Aku jadi lupa. Iya, tadi apa kan Bitcoin-nya ada berapa jumlahnya gitu kan? Dua Kayak puluh gitu. satu juta kan. 20 Ha. juta. Nah, setahu aku itu kan, dulu aku pernah ngeliatin pegadaian ya. Setahu aku itu kayak pegadaian itu kan bikin suatu kayak apa, kayak semacam e-wallet tapi khusus gold untuk orang-orang yang mau invest di gold. Nah, itu kan kalian bisa mulai nyicil kan, 10.000, 20.000. Nah, itu Ya. kan sama sebenarnya. Gold itu kan sebenarnya utuh, tapi kan dengan adanya perkembangan teknologi ini, gold ini bisa dipecah jadi fraksi kecil-kecil gitu loh. Nah, Bitcoin ini juga Mm. sama, ya kan? Bitcoin ini juga sama, dipecah fraksinya kecil-kecil. Kalau kalian beli satu Bitcoin utuh kan berapa harganya? 140 juta loh. 160 juta Ya, kali sekarang, ya kan? Tapi iya. kan kalian bisa invest di Bitcoin itu dengan mulai hal yang kecil-kecil, dari katakanlah ya 1 juta, 2 juta, kalian sudah bisa sebenarnya. Halo kok, sorry tadi, Halo, sorry. Ditelepon lagi ya mungkin. lu lagi dicari. Iya, nggak Hmm. tahu nih kak. Ya, kayaknya I know something. Mungkin kok kalau misalnya boleh kita lanjut ke yang lebih
praktikal nih misalnya ya. Tadi kan kita mungkin semoga teman-teman udah ini ya lumayan nangkep kayak Bitcoin sama gold itu how we see it gitu. Tapi kalau lebih praktikal misalnya apakah people orang-orang yang nonton di sini tuh harus ini ya, harus beli Bitcoin atau gold, dan mungkin mulai dari Koko deh. Koko sendiri punya gold dan Bitcoin nggak sekarang? Nah, mungkin mulai dari situ. Oh, saya pribadi sih ada pasti. Jadi kalau kalian tanya wajib beli kan? Nah, menurut saya gini ya, ini saya harus hati-hati karena Oh, berarti Koko ada gold, ada Bitcoin ya? ada. Oke. Nah, Dan apakah kalau teman-teman kamu tanya rekomendasi beli, menurut saya ya, kalau menurut saya itu sesuatu yang kalian bisa explore. Itu ibaratnya gini loh, Vel. Saya nggak mau memberikan false statement bahwa nanti kalau kita suruh beli sekarang, mereka semuanya pada beli, berbondong-bondong beli, kemudian besok turun, kemudian pada teriak semua, Vel. ya? Gue nggak mau terjadi kayak gitu. Karena orang-orang itu, banyak orang awam itu nggak ngerti, karena cuma dengerin aja langsung ikut beli gitu kan. Nah, itu yang aku nggak suka. Kalian harus pelajarin dulu, kalian harus Ya. explore. Kita tujuannya di sini kan lebih memberikan education, understanding, dasarnya supaya kalian itu mengerti gitu ya. Apa yang saya sudah pelajarin, saya berikan kalian itu dalam waktu hanya 40 menit ini ya, gitu sesi ini. Nah, tapi tentu decision untuk apakah kalian perlu beli itu sudah ujung-ujungnya kembali lagi ke kalian. Kembali lagi sesuai seberapa jauh kalian memahami aset ini. Ya kan? Kalau kalian memang tidak memahami aset ini, ya mendingan jangan. Kalian hanya menurut saya hanya memberikan rekomendasi kalau memang kalian memahami aset ini ya apa-apa. Sesuatu Mungkin ya kalian dianggapnya kayak kalau berjudi. misalnya Gimana? Ya. kalau misalnya kalau gold kan mungkin lebih gampang ya untuk orang cari tahu apa yang, misalnya kan tadi kan dibilang kalau mau beli harus ngerti ya kan. Kalau gold mungkin sedikit banyak lebih mudah dimengerti kali ya, karena kan mungkin source-nya udah banyak nih. Nah, kalau misalnya kita mau ngertiin Bitcoin, mungkin 3 pertanyaan, apa sih 3 pertanyaan yang kalau kita mau ngerti Bitcoin, apa 3 pertanyaan? Misalnya, kalau aku mengerti satu aset kelas tuh aku selalu nanya ini regulated nggak, gitu kan. Terus aku bisa nggak value aset kelas ini, aku tahu nggak cara dia naik gimana, turun gimana, gitu. Dan ketiga, ada asetnya nggak, ibarat kalau tiba-tiba hilang gitu, ada aset yang aku bisa klaim nggak. Nah, itu sih yang aku nanyain ya. Kalau buat menurut Koko, untuk teman-teman 3 pertanyaan gitu. Kalau kita mau belajar Bitcoin, apa sih 3 pertanyaan yang harus mereka cari tahu? Oke. Kalau menurut saya coba relate dengan pertanyaan yang tadi Siva bilang ya. Perbedaan utama memang gold dengan Bitcoin. Memang manusia itu kan biasanya berasa lebih comfort kalau ada physical asset gitu kan, kayak gold. Nah, kalau di Bitcoin itu tidak ada, karena itu dunia digital, guys. Kalau dunia digital gimana ada asetnya? Namanya juga alat tukar di dunia digital, ya kan? Itu ibaratnya sebenarnya kayak forex sebenarnya. Kalau aku bisa asosiasikan cryptocurrency itu kayak forex, basically kan. Forex yang diperdagangkan. Apakah kalian, nah sebenarnya kayak saya tadi bilang kan, ujung-ujungnya forex itu kan sebenarnya buat alat alat spekulasi gitu loh. Nah, begitu juga sebenarnya Bitcoin. Bitcoin itu tujuan awalnya itu bukan untuk invest kayak gini, Val. Sorry, kayaknya agak gangguan lagi ya di tempat lo. Oke, sorry kok. Udah balik lagi. Sorry. Nah, jadi